eh, harus tanggap ya buat pasien juga, menangani mereka biar nggak komplain gimana-gimana. Jadi kita harus cepat geraknya. Kalau sisi negatifnya banyak banyak kali Kak Ani. Contohnya waktu kita kurang, istirahat kita kurang, terus kita pengen nih nanganin pasiennya itu langsung gitu, tapi karena prokesnya ketat, jadi kita kayak ambil jarak, yang harusnya kita touch, yang harusnya kita pegang, jadinya kita cuma bisa ya udah kita lihat dulu, kita baru kasih diagnosa, baru kita serahin lagi nih sama dokter. Kayak perawat kan harus kolaborasi sama dokter. Jadi dokter juga nggak kayak kemarin lagi kita kasih diagnosa dari perawat, terus kita kasih gimana ya? Kita kasih keluhannya, terus kita sampaikan ke dokter, dokter kasih diagnosa, terus dokternya kasih obat gitu. Terus kita jalan lagi ke farmasi. Kalau sekarang enggak, dokternya harus turun tangan juga, nggak harus kayak kemarin lagi. Jadi memang kita kesehatan kewalahan untuk saat ini gara-gara corona. Pengen banget gitu kayak nanganin pasien secara langsung, tapi karena prokesnya sekarang gitu, jadi kita agak terhambat buat menangani mereka gitu Kak Ani. Begitu. Oke. Diterima masukannya. Oke, dari yang lain yang di bidang kesehatan ada lagi nggak? Flora, mana Flora? Ya, Kak Flora, yuk bisa yuk Kak. Ayo, bidang kesehatan, dampak corona di bidang kesehatan, secara farmasi, secara medis, tenaga, ayo. Ada pendapat? Tapi Ani kira-kira udah nangkap nggak? Kalau nggak biar ditambah lagi nih satu masukan, ada lagi dari ada teman kita di bawah, nanti ku buka. Udah cukup. Udah tadi udah dapat dari pendidikan, dari ekonomi, dari kesehatan. Ada tiga titik sih yang bisa aku tangkap dari tadi. Ya maksud dari 3 titik itu mau ada lagi nggak, mungkin dari kayak dari si Binsar nih di bidang batu bara ada masukan gitu sesuai keahliannya. Oh ya, bisa. Batu bara itu masuk ke ekonomi bukan sih? Ya enggak, kita ngambil yang di bidangnya aja yang berhubungan. Tapi batu bara itu masuk ke geofisika kan kayaknya. Oh, geofisika, geopolitik. Iya. Apa? Geopolitik lah. Geopolitik. Nggak gini dari dunia tambang ini ya, dari pengalamanku. Jadi dampak negatifnya itu perusahaan itu akan lebih banyak mengeluarkan biaya untuk karyawannya. Pertama, ketika dia positif itu harus dirawat atau dikarantina mandiri. Kemudian orang yang balik cuti dia harus karantina hotel, swab, rapid. Nah, itu jadi penambahan biaya. Terus untuk APD, masker, hand sanitizer, nah, itu dia akan nambah kos setiap harinya. Itu dampak negatifnya. Terus operasional kita akan ini juga mendatangkan orang itu susah sekarang karena mobilisasi orang kan dikurangi. Jadi dampak negatifnya ke operasional, kita tidak bisa running maksimal, semua alat yang kita punya tidak bisa di running maksimal. Cuman efek positifnya dengan adanya pra-covid yang sekarang ini, harga batu bara lagi naik-naiknya, memecahkan rekor dia sekarang semenjak 2011. Wah, naik lagi dong. Itu efek positifnya untuk dunia tambang nih, malah jor-joran sekarang perusahaan tambang ini gara-gara harga batu bara naik. Berarti naik gaji lah ya. Gaji sih enggak, kerjaan aja bang banyak. Iya, hai. Oke, itu ada di Binsar. Kerjaan naik, gaji pasti naik. Bohong kali tulangin. Coba itu Alexa, ada masukannya itu. Soalnya masih satu nih sama Le Siombing, aku tangkap. Itu Alexa, lagi sibuk kali. Ada pandangannya itu masalah dampak corona di bidang itu, pekerjaan itu. Aku skip dulu itu, masih ada kerjaan, aku dengar aja dulu ya. Oh, oke. Lagi sibuk berarti ya itu. Ya udah. Jadi gini Le. Jadi Ani
Udah semua ditangkap ini, udah diambil semua kan, udah mengerti lah semua ya kan nih. Udah. Jadi gini, konsultasi aja dulu Iya, sama udah. Iya, konsultasi lagi sama dopingmu. Kasih tahu semua yang udah kau tangkap ini semua dari bidang pendidikan, kesehatan, tambang dan ekonomi. Yang mana yang paling menonjol dan tidak ada diskriminasi tentang kau nanti waktu kau mengerjakan ini gitu loh. Iya, Iya. nanti setelah itu ya kita coba diskusi lagi. Misalnya udah goal nih, Iya. temamu, ya nanti kita carilah masukan-masukan lagi gitu aja sih biar nggak lebar ya. Kira-kira udah cukup lah ya. Sesudah kau nanti konsultasi sama dopingmu lagi, kau kabari lagi ke kami gitu loh. Oh, yang ini ternyata judulnya yang di ACC yang paling menonjol dan tidak ada diskriminasi di aku gitu. Iya bang ya. Makasih ya atas saran-sarannya buat abang-abang dan kakak-kakakku Iya, yang di iya. sini. Semoga sukses, semoga lancar, semoga jebol lah, nggak ada masalah. Nanti kalau kurang jelas di PC aja. Iya bang, nanti ku PC. Minum kalian yang batuk itu, weh. Aku tahu. Aku boleh bikin satu masalah lagi kah? Ntar dulu Nia, kita tutup dulu. Bentar, kita tutup dulu. Nia, biar bisa. Kita tutup dulu si Ani. Jadi biar nggak lebar, satu-satu dulu. Oh iya. Makanya Oke. aku bilang kira-kira si Ani ini udah cukup belum gitu. Kalau udah cukup biar kita tutup, kita buka lagi yang baru gitu ya, Bah. Cari solusi. Kalau sudah cukup Ani, turunlah. Iya, hai, Bah. Atau kami yang turun semua nih, kau sendiri di sini. Jahat kali bang. Sudah cukup ya, sudah cukup Ani. Ya. Ini bentar, aku mau ngomong bentar. Buat Abang Andra, Bang Magudu, Bang Putra, Bang Binsar, Sinia, Kak Fri, Bang Iban, pokoknya ada di sini lah ya, sudah menyimak dan berikan aku saran. Terima kasih banyak atas saran dan kritiknya buat aku. Mungkin dari saran dan kritik kalian bisa membuat aku menjadi berpikir luas lagi, berwawasan luas lagi akan ke depannya itu kayak mana. Terima kasih. Ini aku juga sih mau bilang baru pertama kali punya ruang lingkup bisa memberikan kritik yang berkualitas gitu bang. Kayak makasih banget. Ya udah, nggak usah nangis. Iya, sama Ani. Oke lah ya, Ani udah, Nia. Ditunggu nanti di halaman persembahan untuk Batak Telegram. Dua aja udah cukup, dua buat kami udah cukup. Oke bang. Nia. Oke. Jadi ini aku boleh lah ya sekarang. Bagian Iya. Ya. Ini yang bilang Aku dulu diskusi. yang mau naikkan masalah lagi. Naikkan lah, silakan. Ini di sini kan rata di Dulu boleh nggak nih ya? Aku mau tanya tentang financial distress. Ada yang tahu nggak? Abang Putra aku duluan. Abang Putra. Tapi kurasa besok lagi aja lah ya, biar nggak terlalu jenuh gitu. Kita obrol santai aja ya. Iya. Kan ini kan masih tentang dampak corona kan. Nah, berhubung tugas akhir dia juga masih tentang dampak corona, biar sekalian coronanya diselesaikan gitu yuk kan. Aku takutnya pada Nih, jenuh. kan, Bang Putra, nih duluan Bang Putra. Diam. Jadi gini, kan di sini kan masih banyak yang sekolah ya, baik SMP, SMA ataupun kuliah gitu. Nah, kebetulan yang narik angkat judul tentang kesulitan belajar daring dalam jaringan. Kan kita kan belajar sekarang kan pakai Zoom segala macam kan.
Yang jadi pertanyaan Nia, kesulitan-kesulitan yang kalian alami itu apa aja? Terus dampaknya ke kalian apa? Dan solusi kalian untuk memecahkan masalah itu apa? Oh kalau gitu kita yang nggak sekolah keluar dulu lah. Nah, ini soalnya anak sekolah yang ditanya. Ayo pindah yuk. Nah, aku udah nggak sekolah, aku keluar lah ya. Yang sekolah gini, aja. tulang bagus bukan selaku orang tua. Orang Iya, tua. orang tua Orang bisa tua. gitu. Orang tua juga harus ada masukan, harus ada data dari orang tua untuk menspesifikkan data itu dari siswanya, dari itu. Belum orang tua, jadi aku turun aja tuh. Yang jomblo tuh. Tapi kalau minuman orang tua mau aku. Anda turun sendiri. Kayaknya udah siap. Ini Nia ini jadi yang ditanyakan ini apa nih? yang kutanyakan, kesulitan yang kalian alami ketika